Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Zakius dari Boris Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang profesi-profesi apa atau kelompok profesi apa yang wajib menulis buku. Ada beberapa pertimbangan awal ya sebelum saya menetapkan ini profesi-profesi apa yang wajib untuk menulis buku. Yang pertama adalah karena memang mereka selalu berhubungan dengan banyak orang. Mereka juga terlibat dengan aktivitas pengembangan diri. Mereka terlibat dengan berbagai macam wacana di ruang publik dan mereka sangat berpengaruh buat masyarakat, sehingga saya menyimpulkan bahwa ini profesi-profesi yang seharusnya bisa menulis minimal sebuah buku. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah para dosen, termasuk di sini adalah para peneliti, para cendekiawan di kampus. Itu menurut saya wajib menulis buku. Mengapa? Ya karena para pengajar di perguruan tinggi ini adalah gudangnya ilmu. Mereka menurut saya selain menggunakan buku-buku orang lain, ya sebaiknya mereka juga menulis buku mereka sendiri. Karena mereka setiap hari bergelut dengan literatur, bergelut dengan ilmu, mengajarkan banyak hal kepada para mahasiswanya. Ya, seorang dosen, seorang pengajar itu tokoh penting di masyarakat. Karena mereka inilah yang mendidik masyarakat kita. Jadi kalau mereka sangat bertekun di dalam bidangnya, mereka pasti sangat ahli, mereka pakar di bidangnya, sehingga menurut saya mereka harus menulis sebuah buku. Supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran mereka bisa terdokumentasikan dengan baik, bisa dibaca oleh para mahasiswanya, bisa menjadi bahan referensi bagi para peneliti, para cendekiawan atau para penikmat buku yang lainnya. Jadi kalau Anda mahasiswa ya, nanti jangan lupa untuk bertanya kepada dosen-dosen Anda bukunya mana gitu ya. Yang kedua yaitu para trainer, para konsultan, para business coach, para terapis juga. Nah, mengapa saya bilang mereka ini wajib menulis buku? Ya, karena para trainer ini kan kegiatan utamanya adalah melatih orang, mengajarkan banyak keterampilan. Mereka inilah garda depan dari tenaga-tenaga ahli, sumber daya yang berpotensi. Nah, mereka juga punya peran penting untuk mendevelop masyarakat secara keseluruhan. Mereka punya banyak sekali bahan untuk bisa dituliskan, sehingga temuan-temuan di dalam kelas mereka ini bisa dibawa ke dalam bentuk buku, sehingga bisa dibaca, dinikmati, dipelajari oleh semakin banyak orang. Profesi ketiga, para jurnalis. Nah ini ya, kalau para jurnalis ini memang setiap harinya mereka kegiatannya adalah mengolah informasi. Mereka memiliki banyak sekali data, banyak sekali temuan di masyarakat, dan mereka kan memang ditempa untuk bisa menuliskan sesuatu itu secara berimbang, berbasiskan data, berbasiskan fakta. Mereka juga dilatih untuk menganalisis sekian banyak kejadian dan kemudian mencari benang merahnya. Jadi kalau di beberapa media itu juga ada investigasi para jurnalis ini yang bagus sekali ya menurut saya. Nah, bahan-bahan dari para jurnalis ini sebenarnya bisa menjadi salah satu materi untuk menulis buku. Dan ya, buku-buku para jurnalis ini sebenarnya juga bisa menjadi salah satu bahan dari para ahli sejarah ya, untuk mereka ulang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi menurut saya kontribusi para jurnalis ini akan sangat besar sekali bagi masyarakat kalau mereka mau menuliskan mungkin kasus-kasus yang mereka temukan, yang diinvestigasi secara mendalam. Yang keempat, yang wajib menulis buku menurut saya adalah para inventor dan para inovator. Nah, ini menarik karena apa? Inventor ini punya peran sebagai orang-orang yang menemukan banyak sekali hal baru, penemuan baru, ya mungkin teknologi baru, bahkan rumus-rumus baru. Ya banyak hal yang mereka temukan. Hal-hal yang mungkin sifatnya praktis juga bisa bersifat teoritis atau bersifat konsep ya. Di masyarakat kita sebenarnya banyak sekali inventor. Dan yang berikutnya adalah inovator ya. Ini menurut saya dekat sekali ya, inventor dan inovator, karena biasanya inovator itu berusaha menemukan hal-hal yang baru yang lebih bermanfaat lagi ya, yang bisa meningkatkan kualitas sesuatu ya, mungkin barang, mungkin jasa, mungkin suatu teknik, suatu metode ya. Inovator memang keahliannya adalah menemukan hal-hal yang baru yang lebih berguna ya. Jadi
Menurut saya mereka-mereka ini perlu sekali untuk menuliskan penemuan-penemuannya. Karena supaya apa? Supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mengenal karya mereka, penemuan-penemuan mereka. Saya punya pengalaman menulis buku bersama Insinyur Riantori. Dia seorang inventor, ya. Salah satu penemuannya yang menurut saya sangat monumental adalah teknologi fondasi ramah gempa, ya, disebut sarang laba-laba, ya. Mungkin Anda bisa googling di situ. Jadi ini temuan beliau yang menurut saya sangat fundamental dan kami pernah menulis buku bersama beliau. Dan ini penemuan yang sebenarnya sangat berguna buat masyarakat. Karena apa? Kalau penemuannya ini dikenal oleh publik, ya publik akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang kelima yang juga wajib menulis buku menurut saya adalah para pejabat pemerintah, ya. Ya, termasuk di sini adalah kepala daerah juga, ya. Kalau pejabat pemerintah macam-macam lah, ya. Mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Nah, mengapa saya sampaikan ini penting buat mereka? Karena mereka ini kan yang mengelola negara, mengelola masyarakat juga. Dan mereka setiap hari berhubungan dengan sekian banyak masalah real di masyarakat, ya. Dan mereka pasti juga menemukan hal-hal baru di situ. Mungkin mereka juga menemukan pola-pola pengambilan keputusan yang bagus, dan menemukan solusi bagi masalah-masalah baik tingkat nasional maupun lokal. Nah, itu yang menurut saya perlu dibahas, didokumentasikan dalam sebuah buku. Supaya apa? Karya-karya mereka nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi organisasi pemerintahan atau birokrasi, ya, yang di tingkat daerah. Temuan-temuannya, ya, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerahnya juga, dan mungkin juga pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat daerah setelah mereka nantinya. Karena ini yang namanya sebenarnya knowledge management writing, ya, dalam artian banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga yang lewat begitu saja kalau tidak didokumentasikan dengan baik oleh para tokoh-tokohnya sendiri, ya. Kami dulu beberapa kali melakukan pelatihan menulis untuk institusi pemerintahan penting, ya, yang fungsinya adalah mengenalkan pentingnya merekam, mendokumentasikan proses pembelajaran di organisasi tersebut supaya tidak menguap begitu saja kalau pejabatnya sudah pensiun atau sudah digantikan. Jadi pejabat pemerintahan menurut saya penting sekali untuk menulis sebuah buku. Bukan sekedar buku yang untuk alat branding mereka, alat politik mereka, tapi benar-benar buku yang bisa merekam peristiwa, kejadian-kejadian penting, dan juga hal-hal yang berguna buat masyarakat, ya, khususnya untuk organisasi pemerintahan itu. Oke teman-teman, itu tadi beragam profesi atau kelompok profesi yang saya anggap ya harusnya bisa menulis buku, karena buku ini akan sangat bermanfaat bagi para penulisnya. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses.